Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, Prodi Perbankan Syariah, kelas C, semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema tentang nuzulul Quran. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa sih itu Al-Quran. Berdasarkan dari referensi yang saya dapat, saya menemukan 3 pendapat para ulama pengertian Al-Quran berdasarkan dari segi bahasa. Yang pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu Imam Mazhab. Nah, Imam Mazhab ini ada 4. Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Menurut beliau, Al-Quran itu tidak memakai hamzah dan berasal dari kata qur'ah yang artinya membaca. Jadi, lafal yang dibaca itu disebut Al-Quran. Menurut beliau juga, Al-Quran itu tidak mempunyai akar kata, tetapi memiliki nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kitab Taurat dan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, menurut pendapat Al-Farra, yaitu ahli bahasa, menurut beliau, Al-Quran itu tidak memakai hamzah juga seperti halnya pendapat Imam Syafi'i tadi, tetapi berasal dari kata korina yang artinya petunjuk atau bukti. Dinamakan demikian karena sebagian membuktikan atau memberikan petunjuk kebenaran sebagian yang lain. Dan yang ketiga, menurut pendapat Al-Lihyani, yaitu ahli bahasa, menurut beliau, Al-Quran itu memiliki hamzah, berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i dan Al-Farra tadi. Dan berasal dari kata qira'ah, yaitu lafal masdar yang semakna dengan lafal qiraatan ikut wazan fulana. Jadi itulah pengertian Al-Quran berdasarkan dari segi bahasa menurut 3 pendapat para ulama. Adapun nama-nama Al-Quran yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, Al-Quran itu sendiri, yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, Al-Kitab, yaitu artinya penulis, tertera dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dan yang ketiga, Al-Zikir, yang artinya pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertera dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dan yang keempat, yaitu Al-Furqan, yang artinya yang membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, yang tertera dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Nah, setelah kita menguraikan pengertian dan nama-nama Al-Quran tadi, kita melangkah ke pembahasan intinya, yaitu pengertian nuzulul. Dari segi bahasa, nuzulul berarti turun atau berpindah tempat atau menempati sesuatu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nuzulul Quran adalah turun atau perpindahan tempat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat Jibril, dan dari malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, dan dari hati Nabi Muhammad SAW ke hati para sahabatnya hingga umatnya secara umum. Nah, yang disebut sebagai sahabatnya di sini yaitu orang Islam yang bertemu, yang hidup dan yang sezaman bersama Nabi Muhammad SAW. Adapun yang disebut sebagai tabi'in yaitu orang Islam yang hidup bersama sahabat tetapi tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Adapun 2 pendapat para ulama pengertian nuzulul Quran yang saya dapat dari beberapa referensi. Yang pertama, menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran tanpa harus memalingkan makna lafaz, nuzul dari maknanya yang hakiki ke makna majazi atau metafor. Jadi, maksud dari pendapat Ibnu Taimiyah ini, yaitu nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran tanpa harus mengikuti makna dari kata nuzul dan makna majazi, tetapi harus tetap mengikuti maknanya yang hakiki. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut mayoritas ulama kalangan Sunni seperti Az-Zarkashi, Ar-Razi, As-Suyuti, dan Az-Zarkani. Beliau berpendapat bahwa
nuzul di sini harus dipalingkan dari makna hakiki ke makna majazinya, seperti pemberitahuan, pemberian pemahaman, dan lainnya. Jadi menurut mereka, nuzul Al-Quran adalah proses pemberitahuan atau pemberian pemahaman tentang Al-Quran kepada malaikat atau Nabi Muhammad SAW. Jadi makna dari ulama kalangan Sunni ini bahwa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran yang harus mengikuti makna yang hakiki ke makna majazinya. Jadi ini adalah bertolak belakang dengan pendapat Ibnu Taimiyah tadi yang tanpa harus mengikuti makna majazi. Jadi arti dari makna majazi ini seperti pemberitahuan, pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian adapun hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Yang pertama yaitu mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, agar Al-Quran mudah dihafal dan dipahami oleh kaum muslimin. Ya, dan yang ketiga, menetapkan hukum secara bertahap seperti proses pengharaman haram. Dan yang keempat, untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Dan yang kelima, diturunkan secara berangsur-angsur untuk mengetahui mana ayat yang masuk atau dihapus dan mana yang nasi atau menghapus. Dan yang keenam, penurunan secara beransur-ansur lebih akurat daripada sekaligus untuk menegaskan kemukjizatan Al-Quran. Jadi itulah hikmah-hikmah mengapa diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur, tidak secara langsung. Jadi itulah pembahasan tema nuzulul Quran yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.